Ya, selanjutnya kita akan mengkaji tafsir Al-Jailani. Ya, pembahasan tafsir Al-Jailani sudah sampai pada yaitu surat berikutnya. Setelah selesai surat Hud, yaitu masuk surat Yusuf, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya. Jadi ini ayat menarik, ya. Namanya langsung surat Yusuf. Surat Yusuf itu berkaitan dengan peristiwa, yaitu Nabi Yusuf yang mengalami sebuah proses perjalanan hidup, ya, yang mendapatkan ketidakadilan dari kakak-kakaknya itu. Jadi kakak-kakaknya itu pada iri kepada Nabi Yusuf. Nah, suatu ketika Nabi Yusuf itu mimpi gitu. Nah, kemudian mimpi itu disampaikan ke bapaknya. Terus disampaikan, mimpimu jangan disampaikan ke kakak-kakakmu ya gitu. Ya, pasti kalau tahu dia akan cemburu. Pasti kalau tahu dia akan fayakidu kaida, akan merekayasa bagaimana supaya kamu itu celaka gitu. Nah, ini seputar surat Yusuf, ya. Alif lam ra, ya. Alif lam ra ini kalau dalam tafsir ini itu Syekh Abdul Qadir Jailani langsung memberikan takwil, penjelasan. Kalau tafsir umum itu kan alif lam ra wallahu a'lamu bimuradih, ya. Hanya Allah yang tahu. Nah, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani mentakwil, menjelaskan alif lam ra yaitu ayyuhal insan al kamil, wahai manusia yang kamil, yang paripurna. Yang disebut kamil ini ya sempurna lahir batin gitu. Al-laik ar-rasyid yaitu orang yang senantiasa, ya, bisa memberikan petunjuk. Liraf iliwa issaro'ir rububiyah, yaitu untuk mengangkat tirai-tirai ketuhanan. Jadi seorang disebut insan kamil itu manusia yang paripurna secara lahir dan batin. Kalau kita gampangnya, siapa sih insan kamil? Ya, contoh yang konkret, ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu insan kamil, manusia yang paripurna. Paripurna secara jasmani, ya. Kemudian paripurna secara rohani, ya. Rohaninya Nabi, ya, itu berproses dalam kehidupan yang nyata menghadapi kondisi sosial politik
pada periode sebelum nubuah kenabian, terus fase periode Mekah yang banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan kepada Nabi, sampai periode Madinah ya, di mana Nabi melakukan konsolidasi untuk melawan balik yaitu kekuatan-kekuatan kafir Quraisy, sampai akhirnya Fathul Makkah, Mekah dapat direbut kembali oleh umat Islam. Nah, proses kehidupan Nabi ini itu sempurna sampai Nabi ya mengalami penderitaan yang luar biasa, sampai diuji oleh Allah orang-orang yang dicintai ya, seperti istri Sayyidah Khadijah meninggal, kemudian orang yang mensupport selama ini yaitu pamannya juga meninggal itu. Nah, kemudian Allah memberikan anugerah yaitu Isra dan Mi'raj gitu. Nah, inilah yang disebut manusia paripurna. Jadi secara jasmani ya sebagaimana manusia pada umumnya, secara empiris ya sosok Nabi Muhammad itu sudah kaya dengan pengalaman dalam hidupnya gitu. Kemudian secara spiritual ya Rasulullah sudah merasakan yang namanya Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan ruhani. Ini yang disebut insan kamil. Lah, dalam zaman sekarang kita ini sebagai salik ya, orang yang sedang berjalan menuju Allah itu punya mimpi gitu loh. Mimpinya apa? Mimpinya ya ingin menjadi sosok insan kamil. Ya paling tidak bisa menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Paling tidak ya bisa menjadi pribadi yang sempurna lahir dan batin. Gitu. Ya sekalipun tidak selevel Nabi ya, karena makom Nabi itu ya makom khususnya. Ya kita ini makom sebagai muhibbin, orang yang mencintai. Nah, maka kita harus bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang yang kita cintai, gitu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ya, dan sebagai generasi penerusnya yaitu para ulama-ulama solihin ya, mereka yang senantiasa mendawamkan riyadhah mujahadah, melawan hawa nafsu, mendawamkan zikir. Nah, untuk apa? Ya, untuk melepaskan diri dari keterikatan hawa nafsu. Sebab ketika seseorang sudah berhasil menundukkan hawa nafsu, itu akan terbuka pintu berikutnya, yaitu memperoleh sarairul rububiyah, merasakan rahasia-rahasia ketuhanan. Jadi apa pengganggu utamanya? Yaitu hawa nafsu. Maka kalau ada orang pengen mendapatkan sarairul rububiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, tapi kok tidak mau riyadhah mujahadah, tidak mau zikir, tidak mau berproses, ya ini mimpi. Nah, kita realistis, berproses apa adanya, sebisanya, tapi kita punya dream, impian menjadi sosok insan kamil ya, sekalipun nanti ya Allah akan memberikan ya kualitas yang seperti apa ya, kita pasrah kepada Allah, tapi paling tidak kita punya impian yang ideal. Itu mimpi yang ideal, yaitu sebagai pribadi insan kamil, manusia yang paripurna baik secara lahir maupun secara batin. Gitu. Tilka ayatul kitabil mubin ya, tilka ini kalau yang sudah ngaji nahwu itu tahu tilka itu isim isyarah ya, menunjukkan yaitu bait ya, menunjukkan muannas, yaitu kitab, yaitu ayat-ayat kitab
al-mubin, yang jelas. Maksudnya Allah sudah menurunkan wahyu ya melalui Nabi besar Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ini disebut kitabun mubin, kitab yang jelas, kitab yang sempurna. Kita mau nyari segala hal terkait persoalan hidup di dunia dan akhirat, semua ada jawabannya di Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bisa dicoba. Misalnya kalian sedang pusing menghadapi situasi masalah ya, yang sangat rumit, coba ambil wudhu ya, sholat 2 rakaat terus membaca Al-Quran. Itu insya Allah nanti akan ada bimbingan pencerahan ya terkait persoalan yang kita hadapi. Oh, ternyata ketemu ayat yang membahas hampir persis dengan persoalan yang kita hadapi. Oh, ternyata solusinya begini gitu. Maka orang yang hidup di zaman sekarang ya, kenapa harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena semua sudah ada ya, sebagai guidance-nya, sebagai petunjuknya, itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, ibarat manual booknya itu sudah komplit. Gitu. Nah, disinilah kita baru memahami kenapa kita kok harus belajar ilmu nahwu, ilmu shorof, ya. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Kalau kita tidak memahami ilmu yang menjadi perangkat untuk menggali maknanya, ya kita tidak akan paham. Ya, karena Al-Quran berbahasa Arab. Nah, paling membaca terjemahan. Tapi kalau kita memahami nahwu shorof, ya seperti kayak tilka ayatul kitabil mubin. Ini kalau santri yang sudah paham nahwu shorof itu ngerti. Oh, itu adalah ayat-ayat kitab yang nyata, ya artinya bahwa kita tidak perlu ragu lagi dengan Al-Quran, sebab Al-Quran akan menjawab segala persoalan hidup. Gitu. Jadi kitabun mubin, kitab yang nyata. Inna anzalnahu Qur'anan, ya, inna sesungguhnya kami, anzalnahu kami menurunkan Al-Quran, Qur'anan sebagai bacaan, munadzuman yang runtut, min suaril alfadhi dari bentuk lafadznya, wal ibarati dan ibaratnya, mutarajjaman amma alhil amru fi hadrati ilminal al-khuduri gitu. Jadi Al-Quran itu ya sebagai kitabun mubin, maka perlu perangkat untuk bisa memahami Al-Quran, yaitu ya harus ngaji ilmu nahwu shorof. Maka kaedahnya ya belajar ilmu nahwu shorof itu bisa menjadi wajib karena menjadi syarat utama untuk bisa mengkaji Al-Quran. Ya, ma la yatimu illa bihi, ya bahwa wajibu, sesuatu yang tidak sempurna dengannya maka statusnya bisa menjadi wajib. Itu. Jadi Quranan ini yang harus kita sadari. Jadi Al-Quran itu jangan dibuat pajangan tok gitu ya. Kita baca, setelah kita baca angen-angen maknanya, kita renungi, kita resapi. Karena apa? Tadi Quran itu ibarat manual book ya terkait kehidupan alam semesta. Dan di sana sumber dari segala ilmu. Baik
ilmu yang terkait teknologi, ya. Jadi Al-Quran itu komplit, ya, bahas soal ilmu teknologi, ya, juga ada. Buktinya apa? Terkait penciptaan alam semesta, ya, langit, bumi, matahari, bulan, itu kan, ya, menurut orang-orang Barat itu kan dianggap sebagai ilmu modern. Tapi itu sudah dibahas oleh Al-Quran. Begitu juga, ya, soal proses kejadian manusia, ya. Ini juga sudah dijelaskan secara detail oleh Al-Quran. Bahkan soal desain penciptaan alam semesta ini juga sudah, ya, final dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi inna anzalul Qur'anan ini sebagai penegasan, aku Allah menurunkan Al-Quran itu ya dibaca, ya diangen-angen maknanya. Jangan sebatas ngejar hafal, ya, orang berebut ngejar hafal tapi ilmu nahunya enggak diperhatiin, akhirnya hafalan sebatas hafalan, ditanya maknanya bingung. Bagaimana bisa menjadi kitabun mubin? Wong mubtada khobar tidak ngerti, fi'il fa'il maf'ul tidak ngerti. Bagaimana bisa memahami rahasia ayat demi ayat, kata demi kata di dalam Al-Quran? Gitu. Maka Al-Quran itu komplit, ya, ilmu terkait dengan ekologi, ya, biologi, sampai terkait dengan alam semesta, ya, termasuk eskatologi. Eskatologi itu berkaitan dengan kehidupan setelah di dunia. Itu Al-Quran sudah menjelaskan seperti ayat summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Hei menungso, manusia, sadarilah bahwa dirimu, ya, suatu saat itu setelah selesai masa kontrakmu di dunia, lamayitun, gitu, kamu akan menjadi mayit. Ya, jasadnya karena ditinggalkan ruh menjadi mayit, kemudian dikembalikan kepada asalnya yaitu tanah. Lah, jasad barzakhi inilah yang melanjutkan pada fase kehidupan di alam barzakh. Jadi kita tetap masih hidup, gitu. Lah, ini semua terkait eskatologi ini ada di dalam Al-Qur'an. Terus la'allakum ta'qilun. Ya, ini Al-Qur'an ini sebenarnya kalimat la'allakum ta'qilun ini sebenarnya halus, ya, bahasa Al-Quran halus, ya. Mudah-mudahan, la'alla itu kan taroji. Taroji itu harapan yang optimis. Kalau kalian, ya, ngaji tertib, ya, tata cara membaca Al-Quran bagus, makhorijul huruf bagus, ngaji nahwu shorob bagus, kemudian prakteknya nahwu shorob juga bagus, terus ditambah ngaji tasawuf, ngerti rahasia-rahasia soal tauhid uluhiyah, soal ngerti rahasia-rahasia di dalam diri kita, ya. Terus kita mengeksplor isi daripada Al-Quran, maka kalau ini kita lakukan, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu, ya, bisa menggunakan akalmu. Mudah-mudahan kamu itu berakal. Maksudnya kita sudah dikasih fasilitas Allah, otak kiri kanan, itu tujuannya untuk berpikir, merenung, itu. Lah, perangkat keilmuan sudah kita pegang, ilmu lahir batin sudah kita pegang, kemudian akal kita digunakan untuk tafakur, untuk merenung. Oh, akhirnya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru, ya, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la'alakum ta'qilun ini sebenarnya nyindir, ya. Nyindir apa? Nyindir orang yang hanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak pernah merenungi kandungannya, tidak pernah angen-angen tafakur
terkait dengan substansi yang ada di dalamnya. Padahal isinya itu luar biasa, membahas ya kehidupan sebelum alam semesta ada sampai kehidupan di dunia. Ya, ini ada sampai pasca kehidupan di dunia, hari kiamat sampai yaumul mahsyar, yaumul hisab, itu semuanya telah dibahas oleh Al-Qur'an. Jadi peta perjalanan hidup kita itu sudah detail dijelaskan di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi jangan sampai kita ya dikasih mutiara ya, dikasih sesuatu yang bernilai berupa Al-Qur'an tapi tidak pernah dieksplorasi ya kedalaman maknanya. Ya, sehingga kita hanya ngejar hafalan. Hafal berapa? Sekian juz, paham maknanya? Nggak tahu gitu. Kamu setiap hari baca? Iya. Paham maknanya? Enggak juga gitu. Nah, ini Al-Qur'an mengkritik la'allakum ta'qilun, ya mudah-mudahan awakmu itu mikir gitu. Mudah-mudahan dirimu itu berpikir karena kamu sudah dikasih fasilitas oleh Allah ya, otak, akal. Ini tujuannya supaya kamu bisa merenung, bisa memperoleh ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru yang itu bisa likasfi saroiriha, bisa menyingkap rahasia-rahasia terkait alam semesta ya. Kemudian berikutnya, nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas ya. Nahnu bermula kami. Ya, ini firman Allah. Nakussu, kami mengisahkan 'alaika kepadamu ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita. Jadi Al-Qur'an termasuk isinya itu kontennya terkait sejarah, yaitu sejarah umat-umat terdahulu. Kenapa kok isinya cerita? Apakah ini nanti fiktif atau tidak? Kalau Allah yang bercerita ya sudah pasti faktual, yaitu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi-nabi terdahulu. Beda dengan manusia, dia menceritakan sesuatu yang belum dia ada, ya kemungkinannya ngarang bisa. Tapi kalau Al-Qur'an sebagai kalamullah, itu sudah pasti cerita-cerita yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu pasti benarnya. Nah, salah satu contoh ya, bima auhayna, dengan sesuatu yang telah kami wahyukan ilaika kepadamu hadzal Qur'an, yaitu Al-Qur'an ini. Wa in kunta, dan jika kamu ada min qablihi, dari sebelumnya, laminal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Jadi misalnya ya di zaman sekarang ya, dia sudah ya sebagai seorang muslim sudah ya belajar Al-Qur'an, tapi laminal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Apa yang dimaksud lalai? Ya dia baca sebatas baca. Ya benar, membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci itu mendapatkan 10 hasanah tiap huruf. Tapi Al-Qur'an bukan sebatas ngejar pahala, tapi di dalamnya ada kandungan pengetahuan yang luar biasa. Itu. Maka jangan sampai laminal ghafilin ya, menjadi orang-orang yang lalai, baca-baca tok, nggak ngerti maknanya, hafal-hafal tok, nggak ngerti kandungannya. Nah, kita disindir oleh ayat Al-Qur'an ini ya. Walaupun kita nggak hafal nggak apa-apa, yang penting kita masih mau membaca Al-Qur'an, kemudian merenung ya, angen-angen kedalaman maknanya. Itu lebih positif ya dibandingkan hanya sebatas membaca, menghafal tanpa merenungi kandungannya. Nah, salah satu qasas atau kisos atau cerita yang akan diungkap oleh Al-Qur'an yaitu berkaitan dengan ceritanya Nabi Yusuf. Qala, ketika berkata siapa Yusufu, yaitu Nabi Yusuf ya, li abihi, kepada bapaknya.
Jadi Nabi Yusuf ketika masih kecil yaitu matur, ya, menyampaikan kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku. Itu ya, ini huruf nida ya. Ya abati, wahai bapakku. Ya, ini sesungguhnya aku ro'aitu, aku melihat, ya, fil manami, di dalam tidurku, ahada asaro, yaitu 11 kaukaban, apanya, bintangnya. Itu. Nah, ini kalau ngerti ilmu nahwu sorob enak. Ini ya, sesungguhnya aku ro'aitu, ya, fi'il fa'il, aku melihat. Melihat apa? Ahada asaro, ini adat, ya, adat murokab. Kaukaban sebagai apa? Sebagai, yaitu tamyiz, apanya? Kaukaban, bintangnya. Wasamsa, dan matahari, wal qamaru, dan bulan. Ro'aituhum, aku melihatnya, li, kepadaku, sajidina, mereka sujud. Jadi Nabi Yusuf mimpi, ya, tapi mimpinya Nabi itu ya pasti ru'yatul hak, mimpi yang hak. Nah, beliau menyampaikan kepada bapaknya, wahai bapakku, aku semalam kok mimpi melihat 11 bintang, terus ada matahari dan bulan, aku melihat semuanya sujud kepadaku. Nah, itu. Nah, ini ada apa? Nah, karena bapaknya juga orang yang dicintai oleh Allah, qala, menjawab, ya bunayya, wahai anakku, gitu. Ya bunayya, wahai anakku, la taksus, jangan kamu ceritakan, ru'yaka, mimpimu, ala ikhwatika, atas saudara-saudaramu. Jadi Nabi Yusuf ini punya saudara 11, ya, gitu. Nah, ini jangan sampai kamu ceritakan kepada kakak-kakakmu. Nah, bapaknya sudah membaca. Kalau mimpi ini sampai diceritakan kepada kakak-kakaknya, pasti cemburu. Karena mimpi ini secara jelas menggambarkan, ya, sosok Yusuf nanti akan menjadi orang yang memiliki pengaruh cukup besar, ya. Li sajidin ini maksudnya nanti Nabi Yusuf akan menjadi seorang tokoh besar yang memiliki pengaruh cukup besar, gitu. Nah, ini kalau kakak-kakaknya tadi tahu, fayakidu, ya, khawatir mereka yang salah kaida, yaitu dengan membuat berbagai macam tipu daya untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Ternyata ini dilakukan juga, ya, ketika Nabi Yusuf, ya, tiba-tiba dimasukkan ke dalam sumur, gitu kan. Itu kan yang melakukan siapa? Kakak-kakaknya. Kenapa? Karena iri, gitu. Tapi karena Allah itu menjaga Nabi Yusuf, yang dilalahnya selamat, dilalahnya dapat diselamatkan, gitu. Wa yakidu kaida. Kenapa kok kakak-kakaknya itu sampai setega itu, ya, berusaha mencelakakan adiknya? Karena hasadan, hasud, iri dengki. Kenapa enggak aku? Kenapa enggak yang paling senior, gitu. Karena tidak mampu mengembalikan kepada Allah, akhirnya hasud, kemudian berusaha mencari cara supaya Yusuf ini celaka, gitu. Sampai akhirnya kakak-kakaknya bilang, wahai bapakku, Yusuf telah meninggal dimakan oleh serigala. Ini buktinya, bajunya robek-robek, gitu. Ini benar-benar nyata bahwa fayakidu laka kaida itu memang kakak-kakaknya ini
ingin membunuh, ya, menghancurkan Nabi Yusuf. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu lil insani, kepada manusia, adun, itu musuh, mubinun, yang nyata. Ya, jadi jelas bahwa Nabi Yusuf, ya, menghadapi tantangan yang nyata, ya. Nanti, ya, kita akan baca kisah-kisah selanjutnya, ya, terkait keluarga Nabi Yusuf ini, ya. Jadi Yakub ini, ya, sebagai seorang bapak memiliki 11 anak, ya. Tapi di antara 11 ini ada satu yang menjadi mutiara. Nah, di antara yang lain terprovokasi oleh provokasi setan tadi, yaitu innas syaitona lil insani aduwwum mubin. Gitu. Kalau seandainya kakak-kakaknya itu punya pikiran yang positif, ya, seharusnya netral. Misalnya 11 saudara ini pasti oleh Allah telah dibekali kelebihan dan kekurangan. Itu pasti. Kalau mereka bisa menyadari, oh ya, Yusuf dikasih kelebihan ini pasti ada kekurangannya. Yang lain dikasih kekurangan ini pasti ada kelebihannya. Tapi yang karena faktor setan tadi yang memprovokasi, akhirnya penyakit hasud masuk ke dalam hatinya, kemudian diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya untuk, yaitu membunuh, menyakiti Nabi Yusuf. Nah, sekali lagi, sekalipun usaha kakak-kakaknya ingin mencelakakan Nabi Yusuf, akan tetapi Allah tetap menjaga Nabi Yusuf, ya. Nah, nanti kita akan simak kisah-kisah berikutnya. Jadi jelas bahwa dalam surat Yusuf ini, ya, Allah telah menyampaikan sebagai sebuah ibrah, pelajaran buat kita, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Yusuf dan kakak-kakaknya ini. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, ya, bisa menjadi pribadi yang soleh lahir batin seperti Nabi Yusuf, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat.